Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali di channel Success Before 30. Channel yang selalu konsisten membagikan edukasi finansial, edukasi mindset, edukasi bisnis. Dan kita selalu konsisten agar Anda itu bisa sukses sebelum usia 30 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini, saya itu sering dengar pertanyaan netizen zaman sekarang. Ya, pertanyaannya adalah, Pak, saya ini udah capek-capek kerja, tapi kenapa nggak kaya-kaya sih? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Nah, jadi bagi Anda yang bertanya seperti ini kelihatan banget kalau nada Anda itu adalah nada mengeluh. Anda nggak puas dengan keadaan Anda sekarang, Anda merasa diri Anda tertinggal, Anda merasa diri Anda ini selama ini udah bekerja capek, nggak tahu capek relatif ya, capek menurut siapa gitu ya. Kadang kalau kuli bangunan juga kerjanya capek juga gitu ya, buruh yang bekerjanya sepanjang hari juga capek, petani yang meluku di sawah juga capek. Jadi pengertian capek itu gimana? Tapi kalau saya lihat dari jenis pertanyaan ini kayaknya kebanyakan orang-orang yang main di sosial media. Jadi Anda yang tinggal di daerah perkotaan, Anda mungkin juga anak-anak muda, generasi muda yang merasa saat ini hidup Anda nggak kunjung-kunjung maju. Jadi artinya kalian merasa diri Anda tertinggal. Apalagi kalau kalian follow Instagram influencer, seleb terkenal, sehingga Anda merasa kok enak banget ya, mereka kerja sebentar, endorse sebentar, udah dapat duit jutaan, bla 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 dan seterusnya. Sehingga saya tuh kerja setiap hari, begini-begini aja hidup saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, perlu Anda ketahui dulu, jadi kalau memang tujuanmu mau kaya, nah ini pesan saya ya, tujuanmu mau kaya, kamu harus cek dulu pekerjaanmu itu jenisnya apa. Kalau Anda mau kaya raya ya, sorry to say, ya jangan jadi karyawan gitu. Kalaupun jadi karyawan, bekerjalah di perusahaan yang besar. Dan kalau bekerja di perusahaan besar, kalau Anda merintis karir dari bawah sampai Anda itu mau naik ke jenjang atas, itu juga nggak mudah perjuangannya. Karena juga kalau Anda mau jadi orang kaya raya, bekerja di perusahaan besar, ya jabatannya harus tinggi juga. Entah Anda harus setara general manager mungkin, regional mungkin, asisten supervisor mungkin, atau jangan-jangan Anda menjadi seorang director mungkin. Jadi artinya, kalau Anda memang bekerja, tujuannya memang mau kaya raya, so please, menurut saya adalah nomor satu, Anda harus pastikan dulu bahwa mindset Anda itu harus siap kaya dulu. Kalau Anda mindsetnya nggak siap kaya raya, bahaya ketika Anda punya kekayaan akhirnya habis juga. Nah, sekarang yang dikeluhkan adalah, saya udah capek kerja. Nah, pengertian capek kerja itu seperti apa? Kalau di sini ada sebuah analisa. 80% yang kita dapatkan itu merupakan 20% yang kita berikan. Jadi artinya effort Anda itu baru mengeluarkan 20%. Contoh Anda satu hari bekerja 8 jam. Kalau Anda satu hari bekerja 8 jam, Anda itu mungkin baru mengeluarkan 20% potensi kalian. Kerjaan Anda mungkin terlalu santai mungkin. Anda kurang bekerja keras, mungkin kurang bekerja pintar mungkin. Nah, saran saya, kalau Anda saat ini tuh sudah nggak puas dengan pekerjaan kamu sekarang, sehingga Anda merasa diri Anda nggak kaya-kaya, nggak kunjung kaya raya, nggak kunjung sukses sebelum usia 30, ya kan? Kalau goals kita kan jelas, sukses sebelum 30 itu kan Anda bisa mencetak aset 1M sewaktu usia 30. Ketika Anda punya aset 1M sebelum usia 30, Anda tergolong Success Before 30, kategori channel kami. Kalau mungkin channel di luaran ya mungkin nggak tahu saya, tapi kalau di channel kami kategorinya adalah Anda bisa punya 1M sebelum usia 30 tahun, dan Anda juga bisa menjalani 8 aspek kehidupan seperti yang saya sarankan di buku ini. Nah, 8 aspek kehidupan Anda juga punya karir, punya kondisi finansial yang baik, Anda juga punya kondisi kesehatan, dan bla 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 yang sudah saya bahas di buku ini. Jadi itu kriteria sukses sebelum ini. Tapi kalau secara finansial, tolok ukurnya adalah Anda punya 1M, aset. Ya, bukan cash di bank, aset total 1 miliar. Yang Anda hasilkan dari diri Anda sendiri, bukan warisan dari orang tua. Jadi kalau Anda memang starting dari nol saat ini, pesan saya satu, buatlah 10 list pekerjaan yang memang kamu lakukan atau 10 skill yang kamu miliki. Contohnya saya bisa menggambar, saya mungkin bisa memperbaiki mobil, saya hari ini tuh bisa mempunyai keterampilan dalam dunia sales. Apapun tuliskan 10 hal, kelebihan yang Anda miliki, tuliskan 10 sekarang juga. Menurut saya cukup dilingkari 2 hal yang menurut Anda expert. What is expert? Yaitu Anda ahli. Contohnya Anda dalam saya beberapa kali keliling Indonesia, saya sering ketemu banyak sahabat SP30 yang mana mereka itu subscriber kami dan mereka juga merasa bersyukur menonton channel kami dan akhirnya mereka terinspirasi untuk membuka usaha mereka sendiri. Saya katakan bagus, tetapi pesan saya satu, kalau Anda membuka usaha kalian sendiri, hati-hati. Karena nggak semua orang kalau mau kaya raya harus jadi pengusaha.
Nggak semua orang. Ya, ada orang jadi artis mungkin. Ya, tapi artis seasonal mungkin juga bisa. Artis yang terkenal sesaat tapi 2 tahun lagi orang sudah nggak kenal dia. Selebgram contohnya. Atau YouTuber contohnya. Yang mana mungkin terkenal sesaat tapi kemudian 1 tahun lagi entah hilang kemana. Jadi pesan saya, apapun yang kalian lakukan dalam hidup ini, pesan saya ini satu. Tuliskan 2 expert dari 10 hal itu tadi yang memang kalian benar-benar ahli. Contohnya kalian ahli dalam bidang olahraga, ya sudah tekuni dalam bidang olahraga. Nah, 10 hal itu lingkari 2. Kalau Anda ahli dalam bidang olahraga, Anda suatu hari bisa menjadi praktisi, Anda bisa menjadi guru, private. Dan itu gajinya tidak sedikit loh, penghasilannya juga lumayan. Kalau Anda misalkan ahli dalam bidang guru contohnya, Anda guru les contohnya. Anda, kan saya dulu juga berangkat dari guru les ya. Cuman saya memutuskan, saya meninggalkan pekerjaan tersebut karena ada tawaran yang lebih menjanjikan. Yaitu saya menjadi reseller waktu itu contohnya. Ya, itu juga bisa. Atau Anda ahli dalam bidang editing contohnya. Ya, sudah. Kalian punya hobi di bidang apa, kalian tekuni. Ketika kalian tekuni, lingkari 2 saja, Anda tekuni bidang itu. Niscaya Anda bisa tetap bekerja dan Anda bisa punya penghasilan tambahan dari hobi kalian. Nah, kalau kalian betul-betul jalani itu dengan expert, niscaya lingkari 2 saja, Anda tekuni, Anda akan menemukan passion di bidang kalian. Sehingga kalian merasa nggak capek. Nah, mungkin saat ini kalian capek itu karena kalian bekerja di bidang yang sebetulnya di luar 2 poin itu tadi. Yaitu 8 hal itu tadi. Ketika 8 hal itu tadi, 2 poin tersebut, niscaya 8 hal itu mungkin tidak Anda terlalu sukai. Tetapi kalau Anda menyukai dari 8 hal tersebut dan Anda expert, niscaya Anda akan sudah punya passion, hobi, menghasilkan uang. Di situ Anda tidak akan pernah merasa capek untuk Anda bekerja. Jadi demikian saran dari saya. Jadi coba mulai sekarang merenung, cari 10 hal yang Anda sukai, lingkari 2, siapa tahu itu passion, hobi, dan menghasilkan uang. Niscaya Anda nggak akan capek dalam bekerja. Semoga ini menjawab pertanyaan kalian, sukses selalu, dan juga saya sarankan untuk Anda membaca buku Badai Pasti Berlalu. Anda lihat di bab 6 pada halaman 73 yaitu melayani dengan hati. Di buku ini dibahas dengan jelas bagaimana melayani dengan hati, Anda dengan passion, itu malah menghasilkan rezeki yang hebat. Dan Anda tidak pernah merasakan mengeluh, Anda tidak pernah merasakan capek karena dari situ Anda justru menghasilkan hal-hal yang di luar dugaan Anda dan hal tersebut bisa membuat Anda sukses yang sangat luar biasa. Di situ saya ada cerita tentang seorang pegawai hotel yang akhirnya melayani seorang konglomerat dan akhirnya mengubah nasibnya dan dia dibukakan hotel soal tamunya tersebut. Ya, siapakah? Baca sendiri bukunya. Sukses untuk Anda. Jangan lupa like-nya and always salam hebat luar biasa.